Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Soraya Arifin SPM. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi tentang anatomi mata yang dipimpin langsung oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Soraya Arifin SPM. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tulang-tulang yang membentuk orbita. Berikut terlampir gambar saya, tulang-tulang yang membentuk orbita. Ini teman-teman dan ibu dosen. Ya. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada di bagian dahi, os frontalis. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang kedua itu ada os palatinum. Yang ketiga itu ada os lacrimalis. Yang keempat itu ada os ethmoidalis. Yang kelima itu ada os zygomaticus. Yang ini os sphenoidalis. Yang ini os maxilla. Ya, bagian rahang itu ya, bagian rahang. Jadi saya akan menjelaskan penjelasan dari bagian-bagian tersebut tadi, teman-teman. Yang pertama itu ada os frontalis. Jadi itu os frontalis adalah tulang frontal, adalah tulang berbentuk pipih yang membentuk di dahi. Tulang ini juga membentuk bagian atas soket mata. Soket mata adalah rongga tempat berdiamnya bola mata. Yang kedua adalah os maxilla. Os maxilla adalah tulang rahang atas pada manusia dan diketahui memiliki fungsi dalam menyongkong gigi-gigi yang berada di bagian atas mulut. Selanjutnya, rahang atas juga diketahui berfungsi dalam menjaga bentuk tulang hidung tetap ideal. Yang berikutnya, os zygomaticus. Os zygomaticus adalah tulang tidak beraturan berpasangan yang berartikulasi dengan rahang atas, tulang temporal, tulang sphenoid, dan tulang frontal. Itu terletak di bagian atas dan lateral wajah dan membentuk keunggulan pipi, bagian dari dinding lateral dan dasar orbit, dan bagian dari fossa temporal dan fossa infratemporal. Berikutnya os sphenoidalis. Tulang sphenoid adalah tulang neurocranium yang tidak berpasangan. Itu terletak di tengah tengkorak arah depan, di depan bagian basilar dari tulang occipital. Tulang sphenoid adalah salah satu dari 7 tulang yang berartikulasi untuk membentuk orbit. Berikutnya os ethmoidalis. Tulang tapis atau tulang ethmoid merupakan bagian dari tulang tengkorak yang terletak di depan tulang baji, tepatnya di antara mata. Tulang ini memiliki ukuran yang kecil, bentuknya pipih dan tidak lebar. Tulang ini juga merupakan bentuk dari struktur rongga hidung. Berikutnya os lacrimalis. Tulang lakrimal adalah tulang kerangka wajah yang kecil dan rapuh. Itu kira-kira seukuran kuku jari kecil. Itu terletak di bagian depan dinding medial orbit. Yang berikutnya os palatinum. Ada 2 tulang tidak teratur dari tulang wajah di banyak spesies hewan. Terletak di atas uvula di tenggorokan bersama dengan maksila. Mereka membentuk langit-langit keras. Langit-langit berasal dari bahasa Latin yang berarti palatum. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan palpebra. Jelaskan juga tentang otot-otot yang ada di palpebra. Berikut saya akan menunjukkan ini gambar lapisan palpebra, teman-teman dan ibu dosen. Silakan dilihat dulu. Maaf kalau gambarnya kurang rapi atau kurang bagus. Jadi yang pertama ini dia namanya tulang rima orbita.
Terus yang kedua lemak orbita. Yang ketiga otot locator palpebra superior. Yang ini septum orbita. Ini otot Muller. Ini arcade arteri perifer kelopak atas. Yang ini konjungtiva teman-temannya. Anda bisa lihat sendiri ya teman-teman. Terus ini lempung tarsus. Yang ini gray line. Terus yang ini septum orbita, sama yang tadi di atas itu dia toh. Ya. Terus ini juga otot tarsius inferior. Yang ini fascia capsulopalpebra. Yang ini lemak orbita. Ya, teman-teman bisa lihat. Yang ini namanya kulit, yang ini namanya otot orbicularis oculi. Toh teman-teman ya, yang ini ya. Terus ini dua namanya arcade arteri marginalis. Yang ini kulit, yang ini otot orbicularis oculi ya. Jadi yang ini tadi saya jelaskan bagian dari lapisan palpebra. Yang kedua ini gambarnya. Otot-ototnya palpebra. Ayo teman-teman lihat dulu gambarnya atau ibu dosen. Jadi yang ini namanya otot prolerus ya teman-teman. Yang ini namanya otot frontalis yang di bagian dahi itu. Terus ini namanya bagian orbita otot orbicularis. Ini namanya bagian superior pretal otot orbicularis. Ini bagian superior pretrasal. Ini namanya tendon canthus medial. Ini namanya tendon canthus lateral. Ya, jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian ini dari yang tadi saya sebutkan itu teman-teman, dan dengan digambar. Saya bermula dari kelopak mata yang biasa disebut juga dengan palpebra. Terdiri dari 7 lapisan, yaitu kulit dan jaringan subkutan, otot protraktor, septum orbita, lemak orbita, otot-otot retraktor, tarsus, dan konjungtiva. Kelopak mata merupakan struktur bilamela yang terdiri dari lamela interior dan posterior. Lamela anterior terdiri dari kulit dan otot orbicularis oculi. Lamela posterior terdiri dari lempeng tarsus dan konjungtiva. Kulit palpebra merupakan lapisan kulit paling tipis pada tubuh manusia dan tidak memiliki lapisan lemak subkutan. Pada palpebra superior dan inferior terdapat kerutan atau yang biasa disebut dengan eyelid crease dan lipatan, atau biasa disebut dengan eyelid fold. Posisi eyelid crease menunjukkan perkeratan antara levator aponeurosis dengan bagian pretarsal, otot orbicularis oculi, dan kulit. Eyelid fold terdiri dari jaringan kulit perseptal dan jaringan subkutan di atas struktur levator aponeurosis dan septum. Terus itu yang berikutnya palpebra superior. Otot-otot yang ada di palpebra yaitu otot orbicularis oculi berada di sekitar fisura palpebra dan dibagi menjadi bagian orbita, preseptal, dan pretarsal. Otot orbicularis oculi memiliki serat dengan diameter terkecil dari semua otot wajah. Otot tersebut diinervasi berasal dari facialis CN FII. Bagian orbita menempel pada struktur tendon kantal medial, berfungsi sebagai sphincter otot involuter yang berperan dalam refleks berkedip.
Bagian perseptal dan pretarsal menyatu di sepanjang alur palpebra superior. Otot orbicularis pretarsal melekat kuat pada tarsus dan sebagian dari otot tersebut menempel pada crista lacrimal anterior dan crista posterior lacrimal atau disebut otot Horner. Serat otot orbicularis meluas ke margo kelopak mata di mana terdapat serat otot lurik yang disebut otot riolan. Suplai persarafan yang tersedikit pada kelopak mata bawah dari tarsus dapat menyebabkan kelemahan pada kelopak mata bagian bawah. Septum orbita adalah selembar tipis jaringan ikat yang mengelilingi orbit dan merupakan lanjutan dari periosteum, atap dan dasar orbit. Septum orbita menempel pada permukaan anterior otot levator palpebra superior. Bagian posterior adalah septum orbita adalah lemak orbita. Septum orbita menempel pada aponeurosis baik pada kedua kelopak mata atas dan bawah. Septum orbita tersendiri berfungsi sebagai penghalang untuk ekstravasasi darah anterior atau posterior jika terjadi peradangan. Berikutnya otot levator palpebra superior berjalan melewati tulang sphenoid ala minor dan menutupi rectus superior saat bergerak ke anterior kelopak mata. Terdapat ligamen Whitnall yang dibentuk oleh kondensasi jaringan yang mengelilingi otot rectus dan levator superior. Otot levator berubah arah dari horizontal ke lebih vertikal dekat ligamentum Whitnall dan membelah ke arah anterior pada aponeurosis dan posterior menjadi otot Muller. Panjang otot levator beserta tendonnya adalah 50 sampai 55 mm dan dipersarafi oleh divisi superior CN3. Otot Muller merupakan otot simpatis yang berasal dari otot levator palpebra superior bagian bawah. Otot polos yang serupa dapat pada kelopak mata bagian atas. Otot Muller menempel pada batas atas tarsus dan atas dan konjungtiva dari fornix bagian atas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan konjungtiva. Saya akan pertama saya akan memperlihatkan gambar saya ya lapisan-lapisan konjungtiva tersebut. Ini gambar saya berikut. Teman-teman bisa lihat, ibu dosen nggak bisa lihat. Persilakan. Maaf kalau kurang rapi ataupun kurang bagus teman-teman, ibu dosen, maaf. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama itu ini dia eyelid, namanya eyelid ya teman-temannya. Yang ini namanya lateral canthus. Yang ini namanya sclera. Yang ini namanya limbus, yang ini namanya pupil, yang ini namanya lacrimal caruncle. Yang ini medial canthus, yang ini palpebra, ini dua ya, ini dua teman-temannya, yang ini dan yang ini. Itu namanya palpebra visore. Yang ini palpebra, yang ini eyelashes. Yang ini namanya superior palpebra conjunctiva. Yang ini namanya superior lacrimal. Yang ini inferior lacrimal, yang ini namanya inferior palpebra. Ya, berikut ini gambarnya teman-temannya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari gambar tersebut yang tadi saya perlihatkan. Yang pertama kita jelaskan dulu itu konjungtiva adalah lapisan tipis membran mukosa transparan yang menutup sklera.
Konjuntiva dibentuk dari epitel non-keratin squamosa berlapis dan lamina propria. Ketebalan epitel bervariasi dari margo, palpebra, sampai limbus. Konjuntiva dibagi menjadi 3 bagian, yaitu palpebra, fornix, dan pulbar, dan secara histologi terdiri dari epitels dan stroma. Banyak jenis sel lain yang berada dalam lapisan epitelial selain sel epitel, seperti sel goblet, melanosit, sel Langerhans, dan limfosit. Peradangan pada konjuntiva paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Penyebab lain terserang konjungtivitis adalah infeksi, bakteri, dan alergi. Konjungtivitis juga dapat diklarifikasikan berdasarkan durasi gejala menjadi konjungtivitis akut kurang lebih dia kurang dari 4 minggu. Dan konjungtivitis kronis, itu dia kalau lebih dari 4 minggu atau biasa disebut juga 1 bulan. Teman-teman ya. Konjungtivitis merupakan penyebab dari diagnosis. Konjungtivitis dapat ditegakkan melalui gejala klinis. Pada kasus-kasus tertentu, pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, darah, sitologi, dan kultur dapat membantu mencari kuman penyebab konjungtivitis. Penata laksanaan konjungtivitis meliputi tindakan suportif seperti kompres dingin, irigasi mata, tetes air mata buatan, vasokonstriktor, antihistamin, serta pemberian tetes mata antibiotik untuk kasus-kasus tertentu. Ya, sekian dan terima kasih dari presentasi saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman.